Ya, kita sampai di poin kedua, yaitu kalkulus predikat atau predikat kalkulus. Mungkin kalian berpikir kata kalkulus di sini bakal sama kayak materi di buku-buku kalkulus. Enggak. Kalkulus predikat di sini kurang lebih kita membahas suatu bahasa baru yang mengenal objek dan relasi antar objek. Atau bahasa simpel menurut saya adalah suatu bahasa matematis dari suatu pernyataan. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah mengubah suatu pernyataan dalam kalimat biasa menjadi suatu bentuk matematis. Bisa mengandung suatu variabel, konstanta, predikat, fungsi. Nah, saya kasih contoh suatu pernyataan. Misal, ada makhluk berada di Mars dan berkepala besar. Atau semua makhluk jika berada di Mars akan berkepala besar. Dan yang saya akan lakukan, mengubah pernyataan tersebut, kalimat-kalimat tersebut, menjadi suatu bentuk dalam kalkulus predikat. Oke, pertama saya definisikan yang disebut Px. Ada yang nulis seperti ini, atau dalam kurung, seperti layaknya suatu fungsi, nanti akan kita bahas, adalah membuat X makhluk berada di Mars. Dan saya definisikan juga suatu Qx yang ngebuat X menjadi makhluk berkepala besar. Jadi, saya bisa membuat pernyataan-pernyataan tersebut menjadi seperti ini. Ada X, di mana Px dan Qx. Atau semua X jika Px maka Qx. Oke, kalian bisa coba renungkan sendiri makna dari Px dan Qx dalam penulisan seperti ini dan pernyataan sebelumnya. Jadi ada X, Px, berarti kalau kita ubah lagi ke kalimat akan menjadi seperti ini. Berada di Mars adalah Px, dan makhluk berkepala besar adalah Qx. Px dan Qx. Semua X, berarti semua, jika Px berada di Mars itu Px, dan berkepala besar, maka berkepala besar adalah Qx. Jika Px, maka Qx. Px maupun Qx adalah yang kita sebut sebagai suatu predikat terhadap subjek X atau objek X, di mana objek pada kalkulus predikat dapat berupa variabel dan konstanta. Nah, jadi X di sini adalah suatu subjek dan Px adalah predikat terhadap subjek tersebut, objek tersebut. Nah, ada dan semua tersebut yang disebut quantifier. Jadi ada dan semua yang kita sebut quantifier, atau ada yang nyebut juga kuantor, menandakan suatu quantity akan objek tersebut. Ada atau semua. Oke. Barusan adalah sebuah contoh sederhana dari pernyataan yang dibentuk dalam kalkulus predikat. Nah, ada semua quantifier maupun dan atau jika maka kita bisa representasiin lagi dalam simbol baru lagi. Oke, nanti akan kita bahas di poin ketiga. Tapi kurang lebih ini adalah inti dari kalkulus predikat.
mengubah pernyataan dari kalimat menjadi sistem seperti ini. Ada variabel, predikat terhadap variabel tersebut, dan predikat lain terhadap variabel tersebut, dan atau penghubung dari pernyataan kedua. Dan biasa predikat itu kita harus definisikan dulu seperti P itu apa, Q itu predikat ngapain terhadap X, atau mungkin terhadap variabel baru lagi. Kalimat dalam kalkulus predikat dapat berupa simbol kebenaran, yaitu benar atau salah. Ada juga yang menyebut pernyataan benar sebagai angka 1 dan pernyataan salah, false, sebagai angka 0. Yang kedua, simbol konstanta biasa ditulis dengan huruf kecil dan huruf awal biasanya. Contoh seperti A, B, C, atau A1, A2, B1, ya, dan lain-lainnya. Kedua, kalimat dalam kalkulus predikat juga mengandung simbol variabel. Kita udah nemuin suatu variabel X di pernyataan barusan, di mana variabel biasa dituliskan dalam huruf akhir-akhir dalam abjad, seperti X, Y, dan Z, atau juga bisa dituliskan X1, X2, Y1, Y2, dan lain-lainnya kalau misalkan banyak banget variabelnya. Suatu simbol fungsi terhadap variabel tersebut biasa disebut F, G, huruf H, atau juga F1, G1, H1, F2, dan seterusnya. Dan juga simbol predikat. Biasa dinyatakan dalam huruf P kecil, Q kecil, P1, Q1, Q2, dan seterusnya. Barusan kita telah bahas beberapa aturan pembahasaan kalkulus predikat. Jadi kita review lagi. Kalkulus predikat itu intinya mengubah suatu pernyataan dari kalimat biasa menjadi suatu bentuk matematis seperti ini, di mana kita bisa merepresentasikan pernyataan menjadi suatu variabel ataupun konstanta pada objek tersebut. Dan juga terdapat suatu quantifier dari pernyataan tersebut jika ada. Contoh seperti ada X atau ada suatu konstan atau semua disebut quantifier atau kuantor. Px, Qx itu adalah suatu predikat atau suatu fungsi, tergantung kalian sudut pandangnya seperti apa terhadap subjek ini. Dan kalimat-kalimat dalam kalkulus predikat mengandung bentuk seperti simbol kebenaran, true, false, 1, 0, simbol konstanta, A, B, C, A, A1, dan lain-lain, simbol variabel, simbol fungsi, dan simbol predikat. Kalian juga bisa iseng mengubah suatu pernyataan yang ada dalam bentuk matematis seperti ini, silakan. Dan sebagai motivasi kenapa kita harus mempelajari kalkulus predikat, karena dalam matematika lebih lanjut lagi, entah itu dapat berupa suatu aksioma, definisi, atau teorema, biasa dibentuk dalam ekspresi matematis dalam kaidah kalkulus predikat seperti ini, plus notasi-notasi lainnya. Nah, yang barusan kita telah bahas sekilas tentang kalkulus predikat. Jadi ibaratnya di sini kita membahas suatu bahasa baru untuk menyampaikan suatu pernyataan. Contoh suatu pernyataan, dan saya tuliskan menjadi seperti ini. Wah, kok malah lebih ribet ya? Ya, tapi begitulah kaidahnya dalam kalkulus predikat. Karena dengan bentuk seperti ini kita bisa mengolah lagi, dan mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang lainnya. Oke, di kalkulus predikat, terdapat beberapa hal seperti subjek, predikat, seperti yang tadi telah dibahas di logika Aristoteles, dan ada yang disebut quantifier. Ada semua konstan atau semua variabel
Dan objek yang dibahas pada suatu pernyataan dapat berupa variabel ataupun konstanta. Oke, pernyataan konstanta itu dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah Iqbar. Iqbar itu konstanta, bukan suatu variabel lagi. Jadi misalkan Iqbar berada di Mars. Jadi Iqbar tersebut jangan dituliskan seperti huruf X, Y, Z, tapi kalian boleh nyebut A1 Iqbar, B itu mungkin objek konstanta lainnya. Dan kalimat pada kalkulus predikat mengandung simbol-simbol seperti ini. Simbol kebenaran, true, false, ada juga yang nulis 1 dan 0 pada aljabar Boolean. Simbol konstanta biasa pakai huruf kecil dan hurufnya berada di awal-awal A, B, C. Simbol variabel yang biasa dipakai huruf-huruf akhir X, Y, Z dan juga huruf kecil. Dan simbol fungsi dan predikat seperti ini antara lain. Namun, ada beberapa juga yang beranggapan bahwa predikat memakai simbol besar seperti K besar, L besar, diikuti dengan subjek dan atau objek pada predikat tersebut. Nah, pernyataan tersebut bisa kita ribetin lagi bentuknya dengan menggunakan operasi pada logika. Dan kita bisa membuat notasi lain jika dan maka, juga suatu bentuk pernyataan yang punya notasinya lagi. Ada semua quantifier ini juga mempunyai simbol yang berbeda lagi. Dan kita akan bahas di poin ketiga, yaitu adalah pernyataan majemuk beserta operasi logika.